Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari momen gaya dan persamaannya. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi kembali bahwa momen gaya adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga membuat benda berputar. Nah, di sini ada dua persamaan untuk momen gaya. Yang pertama, tau sama dengan F dikali R, dan yang kedua, tau sama dengan F dikali D atau F dikali R dikali sin theta. Tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter. F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. R adalah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya, satuannya meter. D adalah lengan momen gaya, satuannya meter. Dan theta adalah sudut antara gaya dengan jarak R. Semoga bisa menyegarkan ingatan kalian tentang materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut di materi momen inersia. Sebuah benda akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja kepadanya. Nah, definisi dari momen inersia ini adalah ukuran yang menyatakan kelembaman benda terhadap gaya luar. Momen inersia disimbolkan dengan huruf I besar dan nilainya tergantung kepada massa dan jarak. Secara matematis dirumuskan I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan R adalah jarak terhadap sumbu rotasi dan satuannya meter. Itulah mengapa orang yang menjaga keseimbangan membawa kayu panjang. Jadi dengan memperbesar jarak terhadap sumbu rotasi, maka momen inersianya pun akan semakin besar. Jika pada poros terdapat beberapa benda, maka cara mencari momen inersianya adalah I sama dengan sigma M dikali R pangkat 2 dan dijabarkan menjadi M1 dikali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai Mn dikali Rn pangkat 2. Jika suatu benda memiliki satu kesatuan massa, maka disebut dengan istilah benda tegar. Contohnya batu bata. Berikut beberapa persamaan momen inersia untuk benda-benda tegar. Benda yang pertama adalah batang silinder poros melalui pusat. Jadi rumus mencari momen inersianya adalah 1/2 M dikali L pangkat 2, di mana M adalah massa silinder dan L adalah panjang silinder. Benda tegar yang kedua adalah batang silinder poros melalui ujung. Dan rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 M dikali L pangkat 2. Dan benda tegar yang ketiga adalah pelat segi 4 poros melalui pusat. Dan cara mencari momen inersianya adalah 1/2 M A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk benda tegar yang keempat, itu pelat segi 4 tipis poros sepanjang tepi. Momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 M dikali A. Yang kelima, silinder berongga. Dan momen inersianya adalah I sama dengan 1/2 M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Dan benda tegar yang ke-6 yaitu silinder pejal. Momen inersianya yaitu I sama dengan 1/2 M R pangkat 2. Benda tegar selanjutnya adalah silinder tipis berongga. Cara mencari momen inersianya yaitu I sama dengan MR pangkat 2. Benda tegar yang ke-8 adalah bola pejal. Momen inersianya diperoleh dari 2/5 MR pangkat 2. Kemudian bola tipis berongga, cara mencari momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 MR pangkat 2. Sekian dulu materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan menjadi referensi kalian untuk belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.